Selamat pagi anak-anak semua. Ya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian sehat semua? Oke, puji Tuhan ya. Nah, coba yang di belakang sedikit. Sofia coba bilang Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Silakan satu kelas pimpin doanya nak. Berdiri. Bersiap. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada Pak Guru bersalam. Selamat pagi, selamat kembali semuanya. Nah, saya mau tanya dulu. Buku kalian coba lihat buka halaman 219. 219 nah. Oke, sudah ya. Silakan satu orang menyebutkan judul besarnya. Ini sudah ada bapak tuliskan. Silakan dibacakan. Yang bersedia. Siap. Maaf sih datang, Des. Tobi datang ya. Ya. Bangga Bapak. Baik, kita lanjut ya. Bab 9, judul besarnya. Siapa yang kira-kira ingin membaca? Satu orang saja, cepat. Ya, silakan visual. Bab 9, manfaat aktivitas fisik teratur. Iya, benar sekali. Manfaat aktivitas fisik yang teratur. Ya, kira-kira dari kalimat tersebut apa maksudnya atau apa pengertiannya? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Bapak bantu ya. Manfaat aktivitas fisik yang teratur. Tentunya kita memiliki aktivitas fisik ya, di mana kita di keseharian baik di rumah maupun di sekolah. Jadi kita harus menjaga aktivitas kita sehingga dapat bermanfaat dengan baik. Jelas ya? Nah, di sini Bapak sudah buat ya yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini, yaitu menganalisis beberapa hal yang mempengaruhi kesehatan pribadi. Tentunya setiap orang itu memiliki tingkat kesehatan yang berbeda-beda. Tidak semua sama. Ya, mungkin karena dia sering begadang, ya, sering bermain atau larut malam sehingga mempengaruhi kesehatan fisik pribadinya. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya dampak positif aktivitas fisik teratur. Jadi bagi orang ya atau anak bapak yang memiliki aktivitas fisik teratur memiliki dampak positif. Tentunya itu bisa kalian jawab pada diri kalian sendiri. Sebagai contoh ya, dampak aktivitas positif yang teratur. Silakan siapa yang bisa menjawab satu orang. Dampak aktivitas fisik yang teratur. Oke, contoh dari saya ya. Kalau saya tidur terlalu larut malam, maka dampak positifnya, dampak negatifnya apa? Mengantuk saat keesokan paginya. Berarti dampak negatifnya itu yang tidak teratur. Nah, kalau dampak positif aktivitas yang teratur, contohnya apa? Memakan, ya, aktivitas Olahraga, Pak. berolahraga. Ada lagi? Oke, Pak. Berolahraga dan tidur tepat waktu biar tidak mengantuk. Pintar semua ternyata. Udah ada, langsung dipuji, langsung tepuk tangan kau ya. Oke lah. Nah, berikutnya di sini ada menentukan aktivitas fisik. Ada aktivitas fisik yang ringan
ada aktivitas fisik yang sedang dan ada juga aktivitas fisik yang berat. Coba satu orang lihat dari buku apa saja contoh aktivitas fisik yang ringan. Cepat berebut. Nanti akan dapat nilai poin. Oke, poin tambah. Oke, cuci tangan. Oke, tadi dia. Berjalan kaki, Pak. Berjalan kaki. Yang sedang. Cuci tangan. Jogging, Pak. Jangan dijawab. Biasakan cuci tangan, baru saya tunjuk orangnya. Sedang, visual. Jogging, Pak. Jogging. Yang berat. Gym. Oke, Teresia. Bela diri. Bela diri. Salah, Pak. Salah. Sudah? Nah, dari ketiga contoh itu kalian dapat membedakan aktivitas yang dapat kalian lakukan. Pak, apabila ada yang ditanya, Pak, saya nggak bisa Pak bela diri Pak, yang berat aktivitasnya. Ya, apakah itu masalah? Tidak. Ya, bisa melakukan aktivitas fisik yang sedang. Seperti contoh tadi jogging ya, ini dikatakan visual. Kemudian aktivitas fisik ringan, berjalan kaki. Dengan berjalan kaki dari rumah ke sekolah itu sudah termasuk aktivitas fisik yang membuat kalian itu menjadi sehat. Jadi jangan ada kata gengsi, jangan ada kata malu. Kalau untuk sehat, ya lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, sampai situ ada yang ingin ditanyakan nak? Oke, cukup jelas semua. Tolong Albert, handphonenya digantungi kalau nggak nanti bapak kita ya. Sekali peringatan Itali ya Albert ya. Oke, kita lanjut. Bisa kita lanjut nak? Sini. Baik. Berikutnya di slide berikutnya sini ada buat LKPD. Apa itu LKPD? Iya, benar. Jadi ada 3 di sini lembar kerja kalian. Nah nanti konsepnya Bapak akan membagi kelompok ya sesuai dengan jumlah kalian dalam satu kelas. Ya di sini sudah Bapak bagikan ada LKPD yang berisikan nama kelompok, ya tugasnya apa. Kemudian setelah ini nanti Bapak kasih waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Lalu kelompok yang bersedia tampil ke depan akan mempresentasikan hasilnya dan setelah itu yang duduk nantinya ya kalian memberi tanggapan ataupun pertanyaan apa yang kurang dari kelompok yang presentasi. Sampai situ jelas? Baik, kalau sudah jelas langsung saja Bapak bagi karena ada 30-an berarti menjadi 5 kelompok. Jadi 5 kelompok sekitar 6 orang ya. Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, dituliskan ya nak ya nama kelompok di sini kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Ya. Ya, Pak. Kelompok 2 Raditya dan kawan-kawan ya. Langsung saja ya. Nanti berdiskusi ya 3 orang 1 meja ya. Boleh kawan ini juga. Kelompok 3. Oke. Cari ya. Ya, semangat ya. Betul ya. Kelompok 4. Ya, kelompok 4 Dara dan kawan-kawan ya. Siapa aja? Ya langsung disusun kursinya pun boleh. Kelompok 5 terakhir. Ayo kelompok 5. Kelompok 5. Oke. Pak. Nah, tuliskan nama anggota kelompoknya. Nanti di situ ya, tulis nama kelompoknya, tulis nama anggota kelompoknya, kemudian nanti hasilnya dikumpulkan, dikirim ke Bapak, Bapak buat penilaiannya untuk tugas hari ini. Jadi semua ikut berperan dalam kelompoknya. Oke, waktunya 10 detik, Bapak kasih untuk gabung dalam satu kelompok. 10, 9, 8 ya, bukunya di bawah. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Bapak mau perhatikan dulu kelompok yang sudah terbentuk. Yang belum silakan dibuat kelompoknya. Nah.
Oke, ada yang ingin ditanyakan kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, kelompok 4. Silakan dituliskan. Apa? Dan bagi kelompoknya mana sekali badannya nak? Pak, pinjam tahu bentar ya. Ini Irfan kenapa berdiri aja nak? Ya silakan duduk ya. Ya Pak. Silakan Askia juga boleh bergaul. Sampai. Iya. Makanya lihat di sini. Udah, ya Izan masih pulang. Tulis di sini nggak masalah, yang penting bisa berdiskusi dengan baik. Sekali kak. Sudah ya, itu di depan sudah ada pola yang pertama pola aktivitas ini. Mau ngambil buku saya panggil wali kelas. Ya wali kelas itu, ya udah ambil bukunya kalau suruh wali kelas silakan. Depan wali kelas. Ya. Ada di dalamnya. Oh ya udah. Ya. Iya, nanti kalian buat pola aktivitas kalian. Sesuai sama aktivitas kami. Iya. Oh ya udah ya. Misalnya hari Senin yang hari Senin aja gitu, baru sampai hari Selasa dan hari berikutnya. Baru kita lanjut ke soal yang kedua, kan gitu. Ya, silakan. Ntar Bapak kesana dulu. Oh udah pipa. Ya, aku akan menguruskan. Itu lagi dapat lagi dah. Di belakang bodoh. Ngerjain lagi kan? Cat CAD. Ini kita dikasih kertas kosong. Nulisin itu. Nggak ada bodoh yang belum dikerjakan. Bagaimana mengerjakan kelompok 4? Wah, kelompok 4 sudah lumayan. Pintar. Jadi siapa yang cepat nanti selesai, langsung antar tugasnya sama Bapak untuk dipresentasikan. Ya, semuanya. Apa nih lari joggingnya di gila. Saling berdiskusi. Rizky, tolong dibaguskan dulu. Iya Pak, boleh direkam nggak Mam? Macet lah, punya.
Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Siap tidak siap nanti dikumpulkan ya. Penilaian tentu saja ada Pak ya, ada penilaian dari Bapak karena di situ nama anggota kelompoknya sudah dituliskan. Oke, kalau satu udah selesai menjelaskan soal dua, di mana? Oke, lama ya. Ini mau kemana? Pak Mandi, oke, jangan lama ya. Bapak kok jadi kan? Itu ada yang ditanyakan dari kelompok 5. Jelas ya. Ya, waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Semua kelompok 3 menit lagi. Ya, satu soal lagi. Oke. Waktu tinggal 2 menit lagi. Pak. Ya, setelah itu nanti presentasi. Nanti selama presentasi boleh audiens atau yang tidak tampil ke depan itu bertanya atau memberikan tanggapan atau masukan. Apabila ada yang kurang pas dari jawaban kawan kalian yang sudah mempresentasi. Terima kasih ya. Ini Bapak yang jamu. Ya, ayo cepat. Waktunya 1 menit lagi. Konten. Oke, baik sekali. Kelompok berapa tadi ini? Kelompok satu ini, kalau tuliskan nama kelompoknya. Baiklah, dengan berakhirnya waktu untuk diskusi, maka setiap perwakilan kelompok untuk menyerahkan LKPD ke depan. Ya, saya hitung ya. Ya, 5, Kumpul face. 4, yang tidak menyerahkan nanti batal. 3, 2, 1. Gimana tadi Reno? Pak Mandi. Ya, silakan bantu. Baik. Nah, ini yang tampil ke depan ya, saya ajak. Jadi saya yang pilih ya. Kemudian setelah itu nanti yang panggil ke depan. Jadi saya ajak ya. Ya, yang terpilih sini kelompok 1.
Katrina, Teresia, Pita, Rizky, Maria, dan Nada. Silakan ke depan dan bawa kertasnya. Oke, silakan membacakan kelompok yang sedang duduk, silakan beri pendapat nanti. Ketua kelompok ya, silakan. Ya, nanti pada saat mempresentasikan suara lantang dan jelas. Boleh berbagi membaca antara setiap anggota kelompok ya. Ya, kita boleh. Nama yang dibacakan tolong bagian Rizky. Ya, oke, sini Bapak sebagai moderator, ya. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Tapi sebelum itu, kita persilakan dulu untuk kelompok 1 untuk membacakan hasil presentasinya. Oke, baik, silakan kelompok 1. Boleh diberikan salam pembuka juga kepada kawan-kawannya. Selamat pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Teresia. Mohon maaf, boleh tidak sama lagi nak? Ya, dulu. Oke, silakan. Yang pertama yaitu membuat pola aktivitas fisik teratur. Kami ambil di hari Senin. Yang pertama pukul 9 sampai jam 4.30 subuh tidur malam dan bangun tidur. Pada pukul 6 pagi sampai jam 6.15 mandi. Pada pukul 7.30 sampai jam 1.20 pergi sekolah dan pulang sekolah. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the first lesson. Selanjutnya dari jam 2 sampai jam 2.15 makan siang. Dari jam 4 sampai jam 6 jogging atau jalan sore. Jam setengah 8 sampai jam 20.30 malam belajar. Yang nomor 2, hal-hal yang mempengaruhi aktivitas fisik tidak teratur, yaitu tidur tidak teratur atau begadang, obesitas, stres atau depresi, kondisi kesehatan yang buruk. Kuat suaranya nak, kuat. Laki-laki kan kuat suaranya. Solusi atau Belum kuat. Berapa lagi nak? solusi atau pemecahan Yang masalah. lain perhatikan, tolong di belakang perhatikan ya. 1. Prioritaskan kesehatan. 2. Tidur secukupnya. 3. Hindari bekerja terlalu berat. 4. Lakukan latihan perenangan untuk menenangkan pikiran. Sekian dari hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan satu orang dibuka untuk satu orang penanya, satu orang menanggapi ya. Oke, satu orang yang ingin bertanya silakan. Boleh-boleh saja yang ingin ditanyakan dari 3 hal pertanyaan ini. Oke, tidak ada. Yakin? Kalau tidak ada nilai 100. Tidak ada. Oke. Jika tidak ada berarti cukup jelas semua memberikan tepuk Sekian tangan. dari presentasi kami. Terima kasih teman-teman. Bentar. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Dan jelaskan. Kurang jelas. Apakah itu aktivitas dan Silakan berdiri dan dibacakan apa pertanyaan. apakah aktivitas teratur perlu dan dijelaskan? Oke, Bapak luruskan ya. Pertanyaan daripada P2 adalah apakah aktivitas fisik teratur itu perlu? Kalau perlu, jelaskan. Kalau tidak, jelaskan. Perlu. Tidak ada pertanyaan lebih susah? Oke.
silakan jika tidak puas apa yang ingin ditanggapi. Satu orang menanggapi ya, berarti satu orang menanggapi, satu orang lagi terakhir. Ya silakan ditanggapi dengan orang yang sama. Oke, silakan ditanggapi. Apa itu? Jawab. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, oke Bapak luruskan. Ya saya paham. Oke saya paham. Bapak luruskan. Yang ditanggapi oleh Mizu adalah apakah dengan hal yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, ya baik dari perlu dan alasannya, apakah kelompok 1 sudah melakukan hal yang itu dengan baik atau masih ada yang belum sempurna? Artinya kata belum semua dilakukan. Silakan dijawab. Kami melakukan aktivitas sedang, Pak. Sedang? Iya, kan tadi kan sudah disampaikan itu Iya. soal pertama, Pak. Kami kan Iya. jogging. Jogging. Nah, itu kan aktivitas sedang, Pak. Berarti sudah kami lakukan aktivitas sedangnya. Baik, kira-kira dari kelompok 1 seminggu berapa kali jogging? Ya 3 kali, Pak. 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Setelah selesai jogging, apa yang dikonsumsi? Air putih ya, Pak. Air mineral ya? Tidak es? Tidak, boleh, Pak. Oke, baik sekali. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, kalau kayak gitu nih, apa ya? Coba ngomongnya. Oke, tidak boleh emosi. Ya, ini hanya berdiskusi, jangan emosi. Baik, silakan berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan kembali, kertasnya ditinggal. Baiklah, dengan berakhirnya materi kita hari ini, nanti kita lanjut ke pertemuan berikutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Untuk itu silakan Anda sekalian kembali ke kursinya masing-masing. Mari kita akhiri pembelajaran dengan baik. Iya, Waktunya 10 detiknya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, sedikit Bapak evaluasi ya dari pembelajaran di depan. Silakan satu orang saja cepat memberikan kesimpulan yang telah kita pelajari ya pada pagi ini. Bebas mengemukakan pendapat kesimpulan itu seperti apa. Silakan satu orang nak. Ayo silakan. Ya, terima kasih. Jangan namanya gereja. Ini baik. Kuat suaranya. Berdiri. Ya, berdiri. Ya. Kesimpulannya aktivitas fisik itu memiliki dampak yang positif dan negatif. Sahabat tuh aktivitas fisik terbagi menjadi 3, ada ringan, sedang, dan berat. Dari presentasinya tadi ditambahin bagaimana perluka itu. Aktivitas fisik tentunya perlu untuk kesehatan tubuh, yaitu untuk melatih kebugaran tubuh, untuk meningkatkan kebugaran jasmaninya. Terima kasih, Pak. Oke. Tepuk tangan yang meriah buat Indonesia. Jadi kesimpulan yang telah disampaikan oleh kelima. Baiklah. Dengan berakhirnya pembelajaran kita ini silakan ketua kelas untuk menutup dengan doa. Sebelum kita akhiri pelajaran, marilah kita berdoa dan percaya masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kami Pak Guru, salam. Silakan